Mari kita membahas ilmu kebatinan cakra telekinesis membangkitkan kekuatan pikiran. Cakra sebenarnya adalah perputaran dan aliran energi yang berbentuk roda atau cakram. Perputaran ini akan menimbulkan pusaran energi untuk membangkitkan kekuatan pikiran. Pusaran energi ini akan dialirkan ke setiap organ tubuh. Aliran cakra ini melalui pikiran dan nadi-nadi yang sangat halus melewati sistem gland tubuh. Aliran energi cakra ini akan bertanggung jawab atas kerja dan fungsi organ-organ dalam tubuh fisik. Kalau dilihat secara mata batin, di badan halus kita terdapat bulatan bercahaya, seperti matahari yang mengeluarkan berkah sinar dengan warna putih. Bulatan sinar inilah yang disebut kekuatan Roh Kudus. Membangkitkan kekuatan Roh Kudus pada diri kita melalui nafas kita. Sejak kita lahir, Tuhan sudah memberikan kekuatan sinar Roh Kudus itu pada diri kita berhubungan langsung dengan nadi utama adalah tali pusar, jantung dan mata batin. Dalam kepentingan pembahasan ini kita hanya akan pelajari inti 3 cakra. Membangkitkan kekuatan pikiran adalah cakra sebagai pusat energi yang akan selalu menarik dan mengeluarkan energi. Energi yang ditarik dan dikeluarkan seperti energi petir, air, api, udara, suara, sinar dan spiritual rohani. Nah, khusus mengenai energi yang mengeluarkan sinar Roh Kudus adalah 1. Cakra Agna yang terpusat di mata ketiga. 2. Cakra Sahasrara yang terpusat di daerah jantung. 3. Cakra Manipura yang terpusat di daerah tali pusar. Cakra Agna adalah sinar pusat untuk membangkitkan membuka mata batin, akan menyebabkan aura bersinar putih atau emas dari Sahasrara. Cakra Sahasrara adalah sinar gerbang rohani dan spirit ketuhanan. Banyak pesan rohani yang didapat melalui cakra Agna ini terbuka. Tapi kalau sampai cakra ini terganggu akan memudarkan keyakinan kita pada kemahakuasaan Tuhan. Cakra Manipura adalah sinar tempat simpan kekuatan sinar berhubungan dengan cakra Agna dan cakra Sahasrara untuk bisa mentransfer energi kepada tubuh kita. Dalam uraian di atas sudah disebutkan cakra merupakan pusat aliran energi baik yang keluar maupun yang masuk ke dalam tubuh. Fungsinya sangat penting diketahui untuk penyembuhan dan membangkitkan kekuatan pikiran. Secara umum cakra ini berfungsi sebagai berikut. 1. Menarik, memberi, memproses dan mengalirkan energi ke seluruh tubuh untuk memenuhi keperluan organ-organ tubuh ke dalam beraktivitas dan kreativitas. 2. Mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap energi yang dibutuhkan oleh tubuh. 3. Untuk meningkatkan kesadaran spiritual. 4. Sebagai sumber penyembuhan suatu penyakit. 5. Sebagai pengembang daya batin. 6. Sebagai penyalur energi tenaga dalam transfer energi kepada benda. 7. Sebagai alat pendeteksi. 8. Energi itu hendaknya orang jangan mencoba membangkitkan kekuatan pikiran tanpa bimbingan seorang guru yang amat mengerti persoalannya dan yang mendapat penugrahan untuk ini. Karena bahaya yang ditimbulkan akibat pembangkitan yang salah amat serius dan nyata bisa gila. Cakra Ajna sendiri merupakan salah satu cakra mayor dalam tubuh manusia. Letaknya di tengah antara alis kanan dan kiri, dan jika ditarik lurus maka sejajar dengan kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari merupakan salah satu bagian otak yang memiliki fungsi sebagai sumber intuitif manusia. Cakra Ajna memiliki fungsi sebagai sumber kemampuan intuisi dan visual astral manusia. Oleh karena itu, ketika cakra Ajna seseorang terbuka atau aktif, maka biasanya mereka bisa melihat hal-hal astral atau gaib. Sehingga cakra Ajna ini sendiri juga memiliki nama lain yaitu mata ketiga atau sering juga disebut dengan indera keenam. Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki cakra Ajna dan kondisinya aktif. Hanya saja kebanyakan dari manusia energinya masih tertutup dengan karma negatif atau energi negatif lainnya. Untuk itu, agar seseorang bisa merasakan fungsi sesungguhnya dari cakra Ajna ini, maka terlebih dahulu cakra ini harus dibuka dari penutupnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cakra Ajna ini terbuka? Ada 3 penyebab cakra Ajna ini terbuka, dan pada video kali ini kami akan membahasnya. Penyebab cakra Ajna terbuka. Pertama, anugerah Tuhan. Beberapa orang memang ada yang dianugerahi Tuhan dengan cakra Ajna yang terbuka. Mereka bisa melihat hal-hal yang gaib atau bahkan masa depan seseorang secara alamiah sejak. Hanya saja orang yang memiliki kemampuan khusus alami ini biasanya tidak mau untuk menunjukkan kemampuannya. Karena selain mereka dianugerahi oleh Tuhan kemampuan ini, mereka juga diberikan hati yang lebih bijaksana, pikiran yang bersih dan tingkah laku yang santun.
Kalau kamu sudah menguasai ilmu kebatinan cakra telekinesis membangkitkan kekuatan pikiran ini, maka kamu punya kelebihan batinnya luar biasa seperti tanda-tanda sebagai berikut. Dengar videonya. Tanda yang pertama, salah satu tanda bahwa kita mempunyai kemampuan batin adalah mimpi-mimpi. Jika mimpi kita sangat hidup atau seperti terjadi sungguh-sungguh, kemungkinan kita mempunyai kemampuan batin. Begitu juga mimpi yang serupa atau berulang beberapa kali, atau juga mimpi yang bersambung. Mimpi-mimpi bekerja pada tingkat yang berbeda-beda. Mimpi merupakan cerminan dari keadaan dan perasaan kita mengenal situasi tertentu. Mimpi yang mengandung kekuatan batin biasanya mudah diikuti dan lebih mudah diingat. Tanda yang kedua, semakin sering Anda dapat merasakan perasaan orang lain dan meramalkan kejadian yang akan terjadi padanya, berarti Anda memiliki kemampuan batin. Orang yang mempunyai kemampuan batin biasanya senada dengan keadaan di dalam hidup orang lain atau penuh empati. Kadang-kadang kita mengetahui orang yang akan menelpon kita sebelum telepon berdering atau melihat orang yang berada di balik pintu. Banyak sekali paranormal mempunyai kemampuan untuk mengatakan kepada seseorang ketika akan terjadi keadaan bahaya. Seringkali paranormal dapat meramalkan berbagai hal secara spesifik yang akan terjadi pada keluarga atau teman-temannya. Tanda yang ketiga, seseorang yang mempunyai kemampuan batin biasanya sangat spiritual. Jika kita mempunyai suatu perasaan terkoneksi secara universal kepada dunia dan mempunyai keyakinan yang kuat kepada Tuhan atau kekuatan tertinggi, maka sangat besar kemungkinan kita mempunyai kekuatan batin. Orang yang mempunyai kemampuan batin pada umumnya percaya adanya hidup setelah kematian dan percaya bahwa jiwa mampu untuk berada di dimensi lain. Kadang juga orang yang mempunyai kemampuan batin berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Tanda yang keempat, berusaha meningkatkan kekuatan batin. Orang-orang yang mempunyai kekuatan batin cenderung untuk meningkatkan kemampuannya melalui meditasi. Jika kita menyukai meditasi untuk meningkatkan kemampuan batin dan merasakan suatu hubungan dengan dunia luar di saat kita sendirian, kita sangat mungkin mempunyai kekuatan batin. Itulah beberapa tanda-tanda kita mempunyai kemampuan batin. Apabila kita sudah merasakan adanya tanda-tanda tersebut, lakukanlah pengembangan dengan latihan yang benar dan teratur disertai keyakinan yang kuat bahwa kita pasti bisa. Percaya atau tidak dengan hal tersebut, kita kembalikan kembali kepada masing-masing. Baik, itulah 3 penyebab cakra ajna terbuka. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang ingin bertanya seputar cakra, dibukakan oleh seorang guru spiritual untuk tujuan tertentu. Untuk penyebab yang ketiga ini, biasanya seseorang meminta kepada seorang guru spiritual secara sadar untuk membukakan cakra ajnanya. Dan dalam prakteknya, banyak cara yang dilakukan oleh para guru untuk membantu muridnya dalam membukakan cakra ajna. Kalau ingin dan mau pelajari data dan konfirmasi kepada Bintang Pendekar Zero Quattro, tempat tinggal Palapasu, No HP 77415934. Latihan ilmu kebatinan cakra telekinesis membangkitkan kekuatan pikiran ini, gratis untuk semua saudara yang ingin mau pelajari. Silakan Anda komen di bawah video ini. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, silakan share dan juga like video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.